Udara pagi di terminal bus Jakarta masih dipenuhi debu dan suara klakson yang bersahutan. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang wanita muda menurunkan 2 tas lusuh dan menggendong bayi mungil yang terbungkus kain batik. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi langkahnya mantap. Namanya Rani. Seorang janda muda yang baru saja menempuh perjalanan panjang dari kampung demi mencari pekerjaan di kota besar. Bayi dalam gendongannya merengek pelan. "Sabar ya, Nak. Sebentar lagi kita sampai," bisiknya lembut, menatap wajah kecil itu dengan mata yang bergetar. Rani tahu, mulai hari ini hidup mereka akan berubah, entah ke arah mana. Siang itu, Rani tiba di sebuah perumahan elit di daerah Jakarta Selatan. Gerbang tinggi menjulang dengan pagar besi hitam yang berkilat diterpa matahari. Ia memandang sekeliling dengan rasa canggung. Rumah-rumah di sini lebih mirip istana. Di tangannya, selembar kertas berisi alamat tertulis rapi, keluarga Bimo dan Nisa. Rani menekan bel. Tak lama, seorang satpam membuka gerbang dan menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. "Mau cari siapa, Mbak?" tanyanya dengan nada kaku. Saya Rani, mau kerja," katanya Bu Nisa cari pembantu. "Lewat kenalan saya, Bu Ririn," jawab Rani pelan, gugup. Beberapa menit kemudian, seorang wanita berpenampilan anggun keluar dari dalam rumah. Wajahnya cantik, tapi sorot matanya tegas dan dingin. Dialah Nisa, majikan baru Rani. "Ini kamu, Rani, yang katanya baru dari kampung itu?" "Iya, Bu. Anakmu ini ikut terus." Nisa melirik bayi di gendongan Rani. "Iya, Bu. Gak ada yang bisa jagain di kampung. Tapi saya janji, kerja saya nggak akan terganggu." Nisa menghela napas panjang. Ada sedikit keraguan di wajahnya, tapi akhirnya ia mengangguk. "Baiklah, kamu bantu di bagian bersih-bersih, nyuci, dan kalau malam bantu jagain bayi saya. Tapi jangan macam-macam. Di rumah ini, semua ada aturannya." Rani menunduk hormat. "Iya, Bu. Terima kasih." Hari-hari pertama berjalan dengan pelan tapi melelahkan. Rani bangun sebelum subuh, menyiapkan air hangat, menyapu halaman luas, lalu mencuci pakaian hingga tangannya memutih oleh sabun. Bayinya, Aira, ditidurkan di pojok dapur dalam boks kecil yang dibawanya dari kampung. Setiap kali sempat, Rani akan mencuri waktu untuk menatap wajah mungil itu dan tersenyum. "Sabar ya, Nak. Ibu kerja buat kamu." Tapi seringkali tangis Aira membuat Nisa kesal. "Rani, tolong anakmu itu jangan nangis terus. Bayi saya bisa kebangun," tegur Nisa dengan nada tinggi. "Maaf, Bu, saya usahain tenangin." Sementara itu, di lantai atas, bayi Nisa, Dara, justru sering menangis lebih keras lagi. Tangisnya melengking, membuat rumah megah itu terasa tegang. Nisa sudah mencoba segalanya, menyusui, menimang, bahkan membawa ke dokter, tapi hasilnya sama. Dara selalu gelisah dan susah tidur. Suatu malam, Rani sedang mencuci di dapur ketika mendengar tangisan Dara menggema dari kamar atas. Ia berhenti sejenak, menatap ke arah suara itu. Nalurinya sebagai ibu bergetar. Namun sebelum ia melangkah, Bimo keluar dari kamar, menggendong Dara dengan wajah panik. "Rani, tolong, panggil Nisa." Bayinya nggak berhenti nangis. "Iya, Pak, sebentar." Nisa berlari keluar dengan rambut acak-acakan, wajahnya pucat. "Aku udah coba nyusuin, tapi dia malah muntah. Aku nggak tahu harus gimana." Bimo hanya bisa menatap cemas. Sementara Dara terus menangis tanpa henti. Rani berdiri di ambang pintu, tubuhnya bergetar melihat bayi itu. Ia teringat pada Aira yang kini tertidur di dapur dengan tenang. Hatinya terasa nyeri. Ia ingin membantu, tapi takut dianggap lancang. Hari demi hari, kondisi Dara tak kunjung membaik. Nisa semakin emosional. Sering memarahi Rani meski tanpa alasan. "Kamu itu kerja yang benar. Jangan bikin rumah ini tambah berantakan." "Iya, Bu. Maaf." Rani hanya bisa menunduk, menahan air mata. Hingga suatu siang yang terik, ketika Rani sedang menyetrika, ia mendengar suara keras dari kamar Nisa. Suara barang jatuh, lalu tangisan bayi yang menggema. Ia berlari ke atas dan menemukan Nisa tergeletak di lantai, pingsan. Dara menangis histeris di ranjang. Rani panik.
Ia memanggil-manggil nama majikannya, tapi tak ada respon. Detik itu juga, naluri keibuannya mengambil alih. Ia menatap bayi itu, pipinya memerah, matanya bengkak karena terlalu lama menangis. Tanpa berpikir panjang, Rani menggendong Dara ke dadanya. SSHH, sudah, nak, jangan nangis. Suaranya lirih tapi penuh kasih. Tangisan itu menusuk jantungnya. Ia tahu, bayi ini butuh sesuatu yang lebih dari sekadar belayan. Rani menatap sekeliling, ragu, lalu menunduk. Dalam diam, ia mengambil keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Dengan tangan gemetar, ia mendekap bayi itu lebih erat, lalu menyusukannya pelan. Beberapa detik pertama terasa tegang, jantungnya berdegup keras. Namun perlahan, tangisan Dara mereda. Nafasnya tenang, matanya tertutup. Suasana kamar mendadak hening. Rani menatap wajah mungil itu dengan air mata mengalir. Maafkan ibu, nak, ibu cuma ingin kamu tenang. Di luar kamar, langkah kaki seseorang mendekat. Pintu berderi terbuka perlahan. Rani belum sempat menoleh. Suara napas tercekat terdengar di belakangnya. Rani, apa yang kamu lakukan? Suara itu tegas, gemetar, dan penuh amarah. Rani menoleh pelan. Wajah Nisa berdiri di ambang pintu dengan tatapan terkejut dan penuh kebencian. Tubuh Rani langsung kaku. Bayi di pelukannya tertidur pulas, tak menyadari badai besar yang baru saja dimulai. Nisa berdiri di ambang pintu, matanya membulat, wajahnya merah pada menahan emosi. Kamu berani sekali, Rani. Suaranya melengking, penuh kemarahan dan jijik sekaligus. Bagaimana bisa kamu menyusui anakku tanpa izin? Rani menatapnya dengan wajah pucat. Tubuhnya gemetar, namun tangannya masih memeluk bayi kecil itu erat. Maaf, Bu, saya nggak bermaksud kurang ajar. Dara terus menangis. Bu, ibu pingsan. Saya cuma ingin dia tenang. Jawab Rani terbata-bata, air matanya mulai jatuh satu persatu. Nisa melangkah mendekat, pandangannya tajam seperti pisau. Tenang? Kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma pembantu. Rani, kamu pikir kamu bisa gantiin aku jadi ibu? Suara bentakan itu menggema di ruangan luas itu. Bayi Dara sedikit menggeliat, tapi tetap terlelap di dada Rani. Rani menunduk, menatap wajah mungil yang baru saja berhenti menangis, hatinya hancur. Taruh bayi itu sekarang juga, perintah Nisa dengan suara bergetar. Dengan pelan, Rani menurunkan Dara kembali ke tempat tidurnya. Ia melangkah mundur, menatap Nisa dengan wajah memohon. Saya mohon maaf, Bu. Saya benar-benar nggak punya niat jelek. Saya cuma... Cukup, potong Nisa keras. Ia berbalik menuju pintu dan berteriak memanggil suaminya. Bimo, cepat ke sini. Bimo muncul beberapa detik kemudian, masih mengenakan pakaian kerja. Wajahnya bingung melihat situasi di kamar. Ada apa, sayang? Nisa menunjuk Rani dengan tangan gemetar. Lihat sendiri. Pembantu ini, dia menyusui anak kita. Bimo tertegun, menatap Rani yang berdiri dengan mata bengkak. Seketika, suasana menjadi hening. Waktu seolah berhenti di antara ketiganya. Benarkah, Rani? Suara Bimo tenang, tapi matanya tajam. Rani mengangguk lemah. Iya, Pak. Tapi saya nggak bermaksud apa-apa. Ibu pingsan, bayinya nggak berhenti nangis. Saya cuma ingin nolong. Bimo menarik napas panjang. Ia menatap Nisa, lalu ke arah bayi yang kini tertidur damai. Sayang, setidaknya, lihatlah hasilnya. Dara tenang sekarang. Namun kata-kata itu justru membuat Nisa semakin marah. Kamu bela dia sekarang. Kamu nggak tahu rasanya melihat orang lain menyusui anak kita. Bimo, itu harga diri aku sebagai ibu. Suara tangisan mulai terdengar, bukan dari bayi, tapi dari Rani. Ia memegang dadanya, terseduh. Saya tahu, Bu. Saya tahu saya salah. Tapi waktu itu saya panik, saya cuma ingin bantu. Nisa tidak lagi mendengarkan. Ia membuka lemari, mengambil tas kecil Rani, lalu melemparkannya ke lantai. Keluar dari rumah ini sekarang juga. Aku nggak mau lihat muka kamu lagi. Bawa anakmu pergi. Bimo menatap istrinya dengan kaget. Sayang, jangan terburu-buru. Tidak, Bimo.
Aku nggak bisa tinggal satu atap dengan perempuan yang berani menyentuh anakku seperti itu. Rani terisak, mencoba menjelaskan, tapi suaranya tenggelam oleh teriakan Nisa. Akhirnya, dengan langkah gontai, ia mengambil bayinya yang tertidur di dapur, lalu keluar dari rumah besar itu tanpa sepatah kata pun. Langit sore tampak kelabu. Rani berjalan di trotoar dengan tas di satu tangan dan bayi di gendongan. Setiap langkahnya terasa berat. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia tak punya tempat untuk pulang. Ia berhenti di sebuah taman kecil, duduk di bangku kayu usang. Bayinya menangis pelan, seolah ikut merasakan kesedihan ibunya. Maafkan ibu, nak. Ibu cuma ingin kamu hidup lebih baik. Tapi dunia ini kejam, ya? Ucapnya lirih, menatap langit yang mulai gelap. Di rumah besar itu, Nisa masih gelisah. Meski amarahnya belum reda, ada rasa aneh di dadanya. Bayi darah tertidur dengan damai, lebih lama dari biasanya. Ia menatap wajah anaknya yang tenang, lalu teringat pada pelukan Rani yang begitu tulus. Ia menggigit bibir, mencoba menepis pikiran itu. Tidak, aku tidak boleh merasa kasihan pada dia, gumamnya. Tapi hatinya tidak tenang. Bimo, yang sejak tadi diam, akhirnya bicara pelan. Nisa, kamu sadar nggak? Sejak Rani datang, rumah ini nggak pernah sepi dari doa. Aku sering dengar dia ngaji di dapur malam-malam sambil gendong anaknya. Aku nggak yakin dia punya niat buruk. Nisa menoleh tajam. Jadi kamu bela dia sekarang? Aku cuma bilang fakta. Mungkin tadi dia cuma menolong. Nisa terdiam lama. Dalam hatinya, perasaan bersalah mulai tumbuh. Tapi egonya terlalu tinggi untuk mengakuinya. Ia menatap bayi di pelukannya. Aku cuma takut kehilangan. Bimo, aku nggak bisa bayangin ada orang lain yang bisa menenangkan anak kita lebih dari aku. Bimo menarik napas panjang, lalu memeluk bahu istrinya. Mungkin Tuhan sedang kasih kita pelajaran. Sayang. Sementara itu, di taman yang semakin gelap, Rani mulai kelelahan. Bayinya menggeliat, tubuhnya mulai menggigil. Rani menatap wajah kecil itu dengan rasa cemas. Ia tak punya uang untuk beli susu atau tempat berteduh. Hujan turun pelan-pelan, membasahi rambut dan pakaiannya. Ia menutupi bayinya dengan kain lusuh dan berlari mencari tempat berteduh. Di pinggir jalan, sebuah warung kecil masih buka. Pemilik warung, seorang ibu tua, menatapnya iba. Mampir, nak, bawa anak kecil kok kehujanan. Rani mengangguk pelan. Terima kasih, Bu. Ia duduk di kursi plastik, memeluk bayinya yang mulai demam. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dalam hati, ia berdoa lirih. Ya Tuhan, jangan biarkan anakku sakit. Aku nggak punya apa-apa lagi. Malam itu panjang dan penuh air mata. Sementara di rumah besar sana, bayi darah kembali menangis keras. Nisa mencoba menenangkannya, tapi tangis itu tak berhenti. Tangisan yang sama seperti dulu. Seolah tubuh kecil itu merindukan seseorang yang telah pergi diam-diam membawa separuh jiwanya. Dan di antara isak tangis bayi, di kejauhan, hujan terus turun deras, menenggelamkan suara hati dua ibu yang terluka dalam diam. Di warung kecil pinggir jalan itu, Rani duduk memeluk bayinya erat. Tubuh mungil Aira menggigil. Napasnya cepat, matanya panas. Wajah Rani pucat pasi, bibirnya bergetar memanggil nama kecil itu. Aira, jangan tidur. Nak, buka mata kamu. Sayang, suaranya serak, nyaris tak terdengar di antara deru hujan yang menampar atap seng. Ibu warung yang tadi menolong, Ibu Ratmi, memandangnya penuh iba. Ia segera mengambil air hangat dan selimut lusuh. Anakmu demam? Nak, kamu dari mana? Kok bisa kehujanan begini? Rani menunduk, suaranya lirih dan bergetar. Saya baru dipecat, Bu. Majikan saya marah karena saya bantu bayinya. Sekarang saya nggak punya tempat buat pulang. Ibu Ratmi terdiam, menatap wajah Rani yang basah oleh air mata dan hujan. Dunia ini kadang kejam ya, nak, tapi kamu jangan nyerah. Tuhan pasti lihat perjuanganmu. Ia memeluk Rani sebentar, memberi kehangatan di tengah malam yang dingin. Rani menatap langit yang gelap, hatinya bergetar. Di pikirannya masih terbayang wajah bayi majikannya yang kini mungkin menangis lagi. Ia menutup mata, berusaha melupakan,
Tapi rasa bersalah terus menekan dadanya. Keesokan paginya, matahari muncul malu-malu di balik awan. Rani baru saja menidurkan Aira yang sedikit membaik ketika suara mesin mobil berhenti di depan warung. Ia menoleh, dan jantungnya langsung berdegup keras. Mobil hitam itu, ia mengenalinya. Mobil milik Bimo. Bimo turun, mengenakan kemeja putih yang basah oleh embun. Wajahnya tampak lelah. Namun matanya menatap ke sekeliling penuh harap. Ketika pandangannya bertemu Rani, langkahnya berhenti. "Rani," katanya pelan. Rani berdiri gugup. "Pak Bimo, kenapa Bapak kesini?" Bimo menatap bayi yang sedang tidur di pelukannya. "Aku cari kamu semalaman. Aku tahu Nisa terlalu marah waktu itu. Tapi aku nggak bisa tenang. Aku minta maaf atas yang terjadi." Air mata Rani menetes tanpa bisa ditahan. "Saya nggak apa-apa, Pak. Saya yang salah. Saya sadar, saya cuma pembantu." "Jangan bilang begitu," kata Bimo cepat. "Kamu udah nolong anakku. Kalau bukan karena kamu, mungkin Dara makin sakit." Ia menarik napas panjang. "Nisa masih emosi, tapi aku tahu kamu tulus." Rani menggeleng pelan. "Saya sudah nggak pantas balik ke sana, Pak. Biarlah saya mulai hidup baru." Bimo terdiam, menatap wajah lelah itu. Ia tahu tak mudah bagi Rani, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang tak bisa diabaikan. Entah rasa iba, atau mungkin sesuatu yang lebih dalam. Akhirnya, ia menaruh amplop di meja warung. "Ini sedikit uang buat kamu. Anggap saja gaji yang belum dibayar. Tolong jaga anakmu baik-baik, Rani." Rani menatap amplop itu lama. "Terima kasih, Pak. Saya akan ingat kebaikan Bapak." Bimo mengangguk, lalu berbalik menuju mobil. Namun sebelum ia sempat membuka pintu, ponselnya berdering. Ia menjawab cepat, dan wajahnya langsung berubah pucat. "Apa?" "Bayi Dara dibawa ke rumah sakit." Rani tersentak mendengar itu. "Bayi Ibu Nisa, Pak?" Bimo tak menjawab. Ia menatap Rani dengan panik, lalu berlari masuk ke mobil dan melaju kencang. Hujan semalam masih menyisakan genangan di jalanan, tapi mobil itu menembus semuanya. Rani berdiri kaku, dada terasa sesak. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk menyusul ke rumah sakit. Ia tahu, hatinya tak akan tenang jika tak melihat keadaan bayi kecil itu. Rumah sakit besar di Jakarta itu tampak sibuk. Di ruang gawat darurat, Nisa berdiri dengan wajah pucat dan mata bengkak. Bayi Dara terbaring di dalam inkubator, tubuhnya lemah, selang kecil menempel di tangan mungilnya. Bimo menggenggam tangan istrinya erat. "Tenang, sayang. Dokter bilang dia masih bisa diselamatkan. Tapi kita harus tahu penyebabnya." Nisa terisak, menutup wajah. "Aku nggak kuat lihat dia kayak gini, Bim." Sejak Rani pergi, dia nggak mau nyusu, terus rewel, badannya panas. Bimo menatap istrinya lekat-lekat. Mungkin, tubuhnya kehilangan sesuatu yang dia butuh. Mungkin dia terbiasa dengan aroma lain, dengan kehangatan yang berbeda. Nisa menatap suaminya dengan tatapan bingung. "Maksud kamu?" Namun sebelum Bimo sempat menjawab, pintu ruang tunggu terbuka. Rani berdiri di sana, masih dengan baju sederhana dan wajah yang lelah. Ia menggenggam erat bayinya. "Nyonya Nisa." Suaranya pelan, nyaris berbisik. "Saya dengar bayi ibu sakit. Saya cuma mau lihat, gak akan ganggu." Nisa menatapnya lama, air mata langsung jatuh. "Kenapa kamu datang lagi, Rani?" Suaranya parau, antara marah dan haru. Rani menunduk. "Saya cuma gak bisa tenang, Bu. Maaf kalau saya lancang." Bimo berjalan mendekat dan menepuk bahu Rani. "Terima kasih sudah datang." Beberapa saat kemudian, perawat keluar membawa Dara di pelukannya. "Bayi masih rewel, Bu. Kami sudah coba beri susu, tapi sepertinya tidak mau minum." Semua mata beralih ke arah bayi itu yang menangis kencang. Tangisan yang familiar, menyayat hati. Tanpa sadar, Rani melangkah maju. "Boleh saya coba, Bu? Sekali saja." Kalau dia diam, berarti bukan saya yang salah. Nisa terpaku. Ada pergulatan besar di matanya. Antara ego dan kasih seorang ibu. Ia menatap wajah Bimo yang hanya mengangguk pelan. Akhirnya,
Dengan tangan gemetar, Nisa menyerahkan bayi itu pada Rani. Rani mendekap darah dengan penuh kasih, lalu menyusukannya perlahan. Dalam hitungan detik, tangisan itu berhenti. Bayi mungil itu tenang, lalu tertidur. Hening menyelimuti ruangan. Hanya terdengar isak tertahan dari Nisa yang kini menutup mulutnya, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Air matanya jatuh deras. Bimo menatap pemandangan itu lama, dadanya sesak oleh rasa haru dan kebingungan. Apa artinya ini? Gumamnya pelan. Rani menatap bayi yang tertidur di dadanya, lalu memandang Nisa. Saya juga nggak tahu, Bu. Tapi mungkin ada sesuatu yang belum kita pahami. Nisa terisak, mendekat, dan memegang tangan Rani. Aku minta maaf, Rani. Rani terdiam, matanya basah. Tapi sebelum sempat menjawab, dokter masuk dengan wajah serius membawa selembar hasil pemeriksaan. Pak Bimo, Bu Nisa, katanya pelan, ada yang perlu kami bicarakan. Hasil tes darah bayi ini tidak cocok dengan golongan darah kalian berdua. Ruangan mendadak hening. Semua pandangan terpaku pada dokter. Dan di tengah keheningan itu, Rani menggenggam bayinya lebih erat. Entah mengapa, perasaannya mendadak tak tenang. Wajah dokter di depannya serius, tanpa sedikit pun senyum yang bisa menenangkan hati. Nisa menatap kosong, sementara Bimo berusaha menelan gumpalan rasa takut yang tiba-tiba memenuhi dadanya. Apa maksud dokter? Suara Nisa serak, hampir bergetar. Dokter menarik napas pelan, lalu menatap mereka satu persatu. Saya tahu ini berita yang sulit diterima. Tapi berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, golongan darah bayi kalian tidak mungkin berasal dari gabungan golongan darah Anda berdua. Hening panjang. Hanya suara monitor detak jantung bayi yang terdengar lirih di sudut ruangan. Bimo menatap wajah putrinya yang tertidur di pelukan Rani. Maksud dokter, darah bukan anak kami. Dokter tidak langsung menjawab. Kemungkinannya besar, bayi ini tertukar dengan bayi lain di rumah sakit saat kelahiran. Kalimat itu menghantam dada Nisa seperti petir di siang bolong. Ia menatap Bimo dengan mata membulat. Tidak mungkin. Aku lihat sendiri waktu lahiran. Aku gendong dia. Suaranya meninggi, nyaris histeris. Bimo memegang bahunya, mencoba menenangkannya. Tenang dulu, sayang, kita harus cari tahu kebenarannya. Rani berdiri kaku, tubuhnya bergetar. Ia menunduk menatap Aira yang ada di gendongannya, bayinya sendiri, lalu menatap bayi darah di pelukannya yang kini tertidur pulas. Dua bayi yang lahir hampir bersamaan. Dua dunia yang tak sengaja bersinggungan. Rumah sakit mana waktu itu? Tanya Bimo cepat. RS Sentosa, Pak, jawab dokter. Kami akan bantu hubungi pihak rumah sakit untuk menyelidiki kemungkinan kesalahan administratif. Nisa menatap dokter dengan mata berkaca-kaca. Kalau bayi ini bukan anakku, lalu di mana anakku yang sebenarnya? Pertanyaan itu menggantung di udara, menghantam hati semua yang ada di sana. Malam itu, hujan turun lagi. Rani tidak bisa tidur. Ia duduk di kursi rumah sakit, memeluk Aira yang juga tampak gelisah. Bayinya rewel, menangis tanpa sebab, seolah ikut merasakan ketegangan yang melingkupi ibunya. Rani menatap langit-langit, mencoba memahami semua yang baru saja terjadi. Ia ingat malam-malam ketika ia menyusui Aira dan kadang merasa aneh, seolah nalurinya tak sepenuhnya terikat. Tapi ia selalu menepis pikiran itu. Ia yakin darahnya sendiri yang mengalir di tubuh anak itu. Namun kini, keraguan mulai menyusup. Sementara di ruangan lain, Nisa duduk di samping Bimo, memandangi bayi darah yang masih tidur tenang setelah diperiksa dokter. Air matanya tak berhenti menetes. Bim, kalau benar bayi ini bukan anak kita, kenapa aku masih merasa dia bagian dari aku? Kenapa setiap kali dia nangis, dadaku nyeri? Bimo menatap wajah istrinya yang hancur. Karena kamu ibu, sayang. Kasih ibu nggak kenal darah. Tapi kita tetap harus tahu kebenarannya. Kalau memang ada bayi lain, kita harus temukan dia. Keesokan paginya, pihak rumah sakit memanggil mereka untuk klarifikasi. Di ruang administrasi yang dingin dan berbau disinfektan, direktur rumah sakit duduk di hadapan mereka dengan wajah tegang. Setelah kami telusuri catatan dari tahun lalu, ternyata memang ada 2 bayi perempuan yang lahir di hari dan jam yang hampir bersamaan, jelasnya hati-hati. Salah satunya adalah bayi Anda,
Bu Nisa, dan satu lagi milik seorang pasien bernama Rani. Nama itu membuat Nisa menoleh spontan. Wajahnya menegang. Rani. Ia menatap wanita muda yang berdiri tak jauh darinya, memeluk bayinya erat. Jadi, maksudnya, Direktur rumah sakit menunduk dalam. Kami menduga telah terjadi kesalahan saat proses identifikasi bayi. Kalung nama bayi sempat tertukar, dan perawat yang bertugas saat itu sudah tidak bekerja di sini. Rani membeku. Bayinya di pelukannya menangis keras, seolah menuntut jawaban yang sama. Jadi, bayi yang saya rawat selama ini, bukan anak saya? Suaranya pecah, penuh getar dan ketakutan. Nisa memejamkan mata, air matanya jatuh. Ruangan itu terasa sempit dan sesak. Tak ada yang bicara selama beberapa menit. Akhirnya Bimo berdiri. Kita nggak bisa ambil keputusan cuma dari cerita. Kita butuh bukti. Direktur rumah sakit mengangguk. Kami sudah menyiapkan tes DNA untuk memastikan. Hasilnya akan keluar dalam 2 hari. 2 hari itu terasa seperti 2 tahun. Rani tak makan, hanya duduk memandangi Aira dengan mata bengkak. Ia mencoba tersenyum setiap kali bayi itu menatapnya. Tapi di dalam dadanya, ada ketakutan yang makin besar. Ketakutan kehilangan sesuatu yang selama ini ia peluk dengan seluruh cinta. Nisa pun begitu. Ia tak lagi bisa memejamkan mata tanpa memikirkan Rani. Setiap kali mendengar tangisan darah, ia teringat bagaimana bayi itu tenang hanya di pelukan pembantunya. Malam kedua, hujan turun lebih deras dari biasanya. Rani berdiri di jendela asrama rumah sakit, menatap jalan yang basah oleh air. Bayi di gendongannya tertidur tenang. Ia menatap wajah kecil itu dan berbisik dengan suara lirih. Kalau kamu bukan anak ibu, tolong jangan benci ibu, ya, nak. Ibu sayang kamu, meski nanti dunia bilang kamu bukan darah ibu. Air matanya menetes, membasahi kening bayinya. 2 hari kemudian, mereka kembali duduk di ruang dokter. Suasana begitu hening. Detak jam dinding terdengar jelas, seolah menghitung setiap denyut kegelisahan. Dokter masuk membawa amplop coklat, lalu duduk perlahan. Hasil tes DNA sudah keluar. Semua mata tertuju padanya. Nisa menggenggam tangan Bimo erat, sementara Rani hanya bisa menunduk. Dokter membuka berkas itu dengan hati-hati, lalu membaca perlahan. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium, bayi bernama Dara terbukti bukan anak biologis dari Bimo dan Nisa. Namun, hasil menunjukkan kecocokan DNA dengan ibu bernama Rani. Suara dokter seolah berhenti di udara. Ruangan mendadak terasa kosong. Nisa menatap Rani tanpa kata. Wajahnya pucat seperti kertas. Dan bayi bernama Aira, lanjut dokter, memiliki kecocokan DNA dengan Bimo dan Nisa. Hening. Tak ada yang bernafas. Dunia seakan berhenti berputar. Rani menatap bayi di gendongannya, lalu menatap bayi Nisa yang berada di pelukan perawat. Air matanya mengalir deras. Jadi, selama ini, aku menyusui anak orang lain, dan anakku sendiri tumbuh di pelukan orang lain. Nisa menutup wajahnya, terisak keras. Tuhan, bagaimana bisa semua ini terjadi? Bimo tak bisa bicara. Ia hanya menatap 2 bayi mungil itu. 2 jiwa yang tak bersalah, tapi terperangkap dalam kesalahan manusia. Dan di tengah tangis yang pecah di ruangan itu, tak ada yang tahu, kehidupan mereka baru saja berubah untuk selamanya. Suara isak Nisa memecah keheningan. Ia memeluk Bimo erat, sementara Rani berdiri kaku, tubuhnya gemetar, matanya tak lepas dari 2 bayi mungil yang kini menatap dunia dengan polos, tanpa tahu kisah rumit yang mengikat mereka. Rani menatap Aira yang selama ini ia rawat penuh kasih. Bayi itu tampak tenang di pelukannya, seolah tahu bahwa pelukan itu mungkin takkan lama lagi menjadi miliknya. Air mata Rani jatuh membasahi pipi bayinya. Jadi, kamu bukan anak ibu, nak? Suaranya lirih, pecah di ujung kalimat. Nisa menatap Rani dengan mata sembab. Ia ingin mendekat, ingin memeluk, tapi rasa bersalah menahannya. Dalam hatinya, ia menyesal. Semua sikap dinginnya dulu kini terasa seperti duri yang menancap di dadanya sendiri. Bimo mencoba bicara, suaranya berat. Kita harus memikirkan ini baik-baik. Ini bukan salah kalian berdua. Ini kesalahan rumah sakit. Tapi, 2 bayi ini, mereka sudah terlanjur tumbuh dengan cinta yang berbeda. Rani menatap Bimo dengan mata kosong.
Tapi darah tetap darah. Pak, saya harus kembalikan yang bukan milik saya. Nisa langsung menoleh, wajahnya memucat. Rani, jangan bilang begitu. Aku. Namun kata-katanya terhenti. Ia menatap bayi Dara, anak kandung Rani yang kini digendong perawat. Bayi itu menatapnya dengan mata jernih. Mata yang sama seperti milik Rani. Seketika air mata kembali tumpah dari matanya. Rani melangkah mendekat perlahan. Ia mengulurkan tangan, jari-jarinya gemetar saat menyentuh bayi yang sebenarnya adalah darah dagingnya sendiri. Saat itu, seluruh tubuhnya bergetar. Ia menatap bayi itu lama, lalu berbisik, kamu anak ibu yang sebenarnya. Tangannya beralih ke bayi Aira, yang kini ia tahu bukan darah dagingnya. Namun cinta yang tumbuh di antara mereka terlalu dalam untuk dihapuskan. Ia menatap wajah mungil itu lama. Maafkan ibu, sayang. Ibu harus melepasmu, meski hati ini seperti robek. Nisa tak tahan lagi. Ia berlari memeluk Rani dari belakang, menangis sesenggukan. Aku yang harusnya minta maaf. Rani, aku yang selama ini egois. Aku marah, aku hina kamu, padahal kamu yang menyelamatkan anakku. Rani menggenggam tangan Nisa. Air matanya jatuh makin deras. Kita sama-sama ibu, Bu. Kita cuma korban. Tapi yang paling penting sekarang, anak-anak ini tahu siapa mereka sebenarnya. Bimo berdiri di antara dua perempuan itu. Matanya berkaca-kaca, dadanya sesak oleh emosi yang tak bisa dijelaskan. Ia menatap kedua bayi itu. Dua makhluk kecil yang menjadi saksi kesalahan besar, tapi juga keajaiban cinta seorang ibu. Setelah pertemuan yang penuh air mata itu, mereka sepakat untuk melakukan pertukaran secara resmi di hadapan pihak rumah sakit. Hari itu menjadi hari paling berat dalam hidup Rani dan Nisa. Langit sore tampak muram. Ruang perawatan bayi dipenuhi suasana haru. Di satu sisi, Rani duduk memeluk bayi Aira untuk terakhir kalinya. Ia membelai lembut rambut halus di kepala mungil itu. Ibu janji, ibu nggak akan pernah lupa sama kamu. Meski nanti kamu tumbuh di rumah megah, ibu tetap doakan kamu setiap hari. Air matanya menetes ke pipi bayi itu. Sementara di sisi lain, Nisa menatap bayi Dara, anak kandung Rani yang selama ini ia rawat. Ia pun menangis. Dara, ternyata kamu bukan darahku. Tapi setiap detik bersamamu adalah kebahagiaan yang gak akan aku lupakan. Bimo berdiri di tengah, menunduk. Dunia ini aneh. Ya, dua ibu, dua bayi, tapi hanya satu hati yang mempersatukan mereka. Akhirnya, momen itu tiba. Rani berdiri, menatap Nisa dengan mata basah. Ia menggendong bayi Dara di pelukannya, anak kandungnya yang baru ia sentuh untuk pertama kali. Tapi tangannya juga masih menggenggam erat selimut bayi Aira yang akan ia lepaskan. Mereka berdua saling menatap. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaan yang memenuhi dada. Dengan langkah gemetar, Rani menyerahkan bayi Aira ke pelukan Nisa, sementara Nisa memberikan Dara ke pelukan Rani. Begitu bayi itu berpindah tangan, tangisan kecil terdengar bersahutan, seolah dunia pun ikut menangis. Rani menatap bayi di pelukannya, wajahnya bergetar di antara senyum dan tangis. Halo, sayang, maaf ibu telat menemukan kamu. Nisa menatap bayi Aira di pelukannya, wajahnya penuh air mata. Dan halo kamu, malaikat kecil, walau bukan darahku, kamu tetap akan kuanggap anakku. Para perawat di ruangan itu ikut terharu. Beberapa bahkan meneteskan air mata. Pemandangan dua ibu yang saling memaafkan, memeluk anak satu sama lain, terasa begitu suci dan dalam. Namun di balik semua itu, rasa kehilangan masih menyayat hati. Rani tahu, meski kini ia memeluk darah dagingnya sendiri, hatinya akan selalu teringat pada bayi yang telah ia rawat selama berbulan-bulan. Ia tahu, cinta seorang ibu tidak mengenal batas darah. Nisa juga tahu, meski kini ia memeluk bayi yang bukan kandungnya, Ranilah yang telah memberi darah kehidupan. Di mata Nisa, wanita itu bukan lagi pembantu, melainkan sosok yang dihormati, seorang ibu yang rela berkorban. Beberapa hari kemudian, Bimo mengantarkan Rani pulang ke kontrakannya. Mereka berdiri di depan pintu kecil dengan Kate yang mulai mengelupas. Rani menatap rumah itu, tersenyum getir. Terima kasih, Pak. Saya nggak tahu harus balas bagaimana. Tapi saya lega. Semua sudah jelas. Bimo menatapnya dalam.
Kalau kamu butuh apa-apa, jangan ragu hubungi kami. Kamu bukan orang lain buat kami. Rani, kamu bagian dari hidup kami sekarang. Rani tersenyum, tapi air matanya mengalir. Ia mengangguk pelan. Terima kasih, Pak. Saya cuma ingin hidup sederhana, yang penting anak saya sehat. Bimo mengulurkan tangan, namun ragu. Akhirnya, ia hanya menepuk bahu Rani pelan, lalu pergi. Begitu mobil itu menjauh, Rani memeluk bayi Dara lebih erat. Kita mulai hidup baru ya, sayang. Hidup yang gak mewah, tapi penuh cinta. Ia menatap langit yang mulai berwarna jingga, sinar matahari sore menyapu wajahnya yang lembut. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu cerita ini belum selesai. Sebab takdir seringkali tidak berhenti di satu pertemuan. Dan di suatu tempat, Nisa masih menangis setiap malam, memeluk bayi yang bukan darahnya, tapi terasa seperti separuh jiwanya sendiri. Malam demi malam ia lewati dengan rasa kosong yang tak bisa dijelaskan. Di sisi ranjangnya, Bimo sering terbangun, mendengar isak kecil istrinya yang berusaha disembunyikan. Sayang, bisik Bimo suatu malam, coba tenangkan hatimu. Anak itu tetap butuh cinta, meski dia bukan darah kita. Nisa menatap wajah suaminya, matanya sembab. Aku tahu, Bim. Tapi setiap kali aku menatap wajahnya, aku lihat bayangan Rani di sana. Dan entah kenapa, hatiku selalu terasa bersalah. Bimo terdiam. Ia tahu luka itu belum sembuh. Ia sendiri pun tak bisa membohongi diri. Setiap kali melihat bayi kecil itu tertidur, ada rasa hangat yang janggal, seperti bagian hidup yang hilang tapi kini kembali dalam wujud lain. Sementara itu, di rumah kontrakan kecil di pinggir Jakarta, Rani menatap bayi Dara yang tertidur di dadanya. Sejak hari pertukaran itu, hidupnya berubah total. Ia bekerja mencuci pakaian tetangga, kadang menjahit baju untuk menambah uang susu. Meski lelah, ia tak pernah mengeluh. Tapi di balik senyum lembutnya, ada satu hal yang terus menghantuinya. Tatapan mata bayi Nisa saat terakhir kali ia lepaskan dari pelukannya. Dara menggeliat kecil, lalu tertawa kecil dalam tidurnya. Rani mencium keningnya lembut. Tidur ya, sayang. Ibu janji nggak akan ninggalin kamu lagi. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, kasih sayang itu terbagi. Ada ruang kosong di jiwanya yang tetap menyimpan wajah bayi Aira, anak yang dulu ia rawat dengan sepenuh hati. Suatu pagi, saat Rani sedang mencuci di halaman, seorang kurir datang membawa surat. Amplop putih dengan logo rumah sakit. Tangan Rani bergetar. Ia membuka perlahan. Panggilan tindak lanjut hasil investigasi kasus pertukaran bayi. Mohon hadir di Rumah Sakit Sentosa pada hari Kamis. Hatinya langsung berdebar. Ia menatap Dara yang sedang bermain di lantai. Ada apa lagi, ya Tuhan? Hari Kamis datang. Rumah sakit itu terasa dingin seperti pertama kali ia datang dulu. Di ruang rapat kecil, sudah ada Nisa dan Bimo duduk di seberang meja. Wajah Nisa tampak lelah, tapi matanya kini lebih lembut dari sebelumnya. Rani menunduk sopan. Tak lama, seorang dokter masuk dengan berkas di tangan. Terima kasih sudah datang. Kami ingin menjelaskan hasil penyelidikan tambahan terkait pertukaran bayi yang terjadi tahun lalu. Ketiga orang itu menatap penuh tegang. Dokter membuka mapnya, menatap mereka satu persatu. Setelah menelusuri catatan lama, kami menemukan kejanggalan. Perawat yang bertugas malam itu ternyata mengganti label nama bayi karena permintaan seseorang dari pihak luar. Permintaan dari pihak luar? Bimo memajukan tubuhnya. Maksud dokter siapa? Dokter menelan ludah. Menurut pengakuan perawat, ada seorang wanita parubaya yang mengaku sebagai ibu dari pasien lain. Ia membawa sejumlah uang, meminta agar bayi yang lahir dengan berat badan lebih besar diberi label nama tertentu. Tapi catatan nama pasiennya mengarah pada keluarga Anda, Pak Bimo. Suasana langsung berubah tegang. Nisa menatap suaminya, bingung. Bimo, siapa wanita itu? Aku nggak tahu. Sayang, aku nggak kenal siapapun di rumah sakit malam itu. Namun dokter melanjutkan, perawat memberi ciri-ciri fisiknya. Wanita itu berambut pendek, memakai perhiasan mencolok, dan mengaku sebagai bibi dari pihak ayah bayi. Bimo menunduk. Ingatannya menelusuri masa lalu. Lalu tiba-tiba matanya membulat. Tunggu, ciri-ciri itu, seperti Tante Rukmi.
Nisa terperanjat. Tante Rukmi? Ibu tiri kamu yang dulu datang waktu aku melahirkan? Bimo mengangguk pelan, wajahnya kaku. Ya, tapi aku nggak tahu kenapa dia bisa sampai di rumah sakit malam itu. Aku pikir dia cuma datang menjenguk. Dokter menatap mereka serius. Kami juga menemukan bukti transfer sejumlah uang ke rekening perawat malam itu. Dan benar, pengirimnya bernama Rukmi Wibowo. Rani menatap mereka tak mengerti. Tapi kenapa? Kenapa dia menukar bayi? Bimo menggenggam kepala, wajahnya penuh penyesalan. Tante Rukmi selalu ingin ada cucu yang dianggap layak melanjutkan keluarga. Dia pernah bilang, kalau anak dari keluarga miskin gak pantas tumbuh di keluarga kami. Kata-kata itu mengguncang ruangan. Rani memegang dadanya. Jadi, bayi kami ditukar karena alasan status. Nisa menatap Bimo tajam. Keluargamu yang lakukan ini, Bim. Tuhan, bayi kita menderita karena keserakahan orang yang bahkan bukan ibunya. Bimo terdiam, suaranya berat. Aku benar-benar nggak tahu. Sayang, aku janji, aku akan cari dia, aku akan minta dia tanggung jawab. Dokter menatap mereka dengan hati-hati. Kami sudah melaporkan ke pihak berwajib. Tapi untuk sekarang, yang penting kalian bisa menerima dan menjaga anak-anak itu dengan baik. Nisa menutup wajah, menangis dalam diam. Rani menunduk dalam, suaranya serak. Kalau bukan karena keserakahan satu orang, mungkin hidup anak-anak kita nggak akan seberat ini. Malamnya, Rani duduk di teras rumahnya, memandangi langit yang mulai berawan. Angin berhembus lembut membawa aroma hujan. Di pelukannya, Dara tidur pulas. Ia menatap wajah kecil itu, suaranya bergetar. Kamu tahu, sayang, dunia ini kadang jahat sama orang kecil kayak kita. Tapi ibu nggak akan biarin siapapun sakiti kamu lagi. Di rumah besar milik Bimo, Nisa berdiri di depan jendela, menatap lampu kota dari kejauhan. Di pelukannya, bayi Aira mulai rewel. Ia mengelus kepala mungil itu dengan lembut. Aku janji, nak, aku nggak akan biarkan masa lalu mencuri masa depanmu lagi. Bimo datang menghampiri, menatap istrinya yang kini lebih tenang. Aku sudah hubungi polisi. Mereka akan cari Tante Rukmi. Tapi, sayang, suaranya pelan, mungkin Tuhan punya maksud kenapa kita harus melalui semua ini. Mungkin ini caranya mempertemukan kita dengan Rani. Dia bukan orang biasa. Dia wanita luar biasa. Nisa menatap Bimo, matanya basah. Aku tahu. Dan mulai hari ini, aku nggak mau lihat Rani sebagai pembantu lagi. Dia ibu dari anak kita, bagian dari keluarga ini. Bimo mengangguk. Aku setuju. Besok kita temui dia. Kita mulai semuanya dari awal. Dan malam itu, di bawah langit yang sama, dua ibu yang dulu saling membenci kini duduk di dunia yang berbeda. Tapi hati mereka memikirkan hal yang sama. Dua bayi kecil yang lahir di hari yang sama, yang kini mengikat mereka selamanya dalam satu takdir. Mereka belum tahu, pertemuan berikutnya akan mengungkap kebenaran yang lebih besar lagi. Sebab rahasia lama belum sepenuhnya terbuka, dan bayangan masa lalu masih menunggu di balik tirai takdir yang belum tersingkap. Pagi itu, udara Jakarta masih diselimuti kabut tipis. Di rumah kontrakan sederhana, Rani baru saja selesai menidurkan Dara ketika terdengar ketukan di pintu. Ia membuka, dan di depannya berdiri sepasang wajah yang sudah tak asing lagi, Bimo dan Nisa. Rani sempat terkejut, tapi segera menunduk sopan. Pak, Bu, silakan masuk. Maaf rumah saya berantakan. Nisa tersenyum lembut. Wajahnya tampak lebih hangat dari sebelumnya. Tidak apa-apa, Rani. Kami datang bukan untuk menilai rumahmu, tapi untuk menenangkan hati kita semua. Rani mengangguk pelan. Mereka duduk di kursi kayu yang mulai kusam. Di meja, Rani menyajikan teh hangat seadanya. Hening sejenak melingkupi ruangan itu. Bimo memecah keheningan dengan suara lembut. Rani, aku sudah laporkan Tante Rukmi ke polisi. Mereka sedang mencarinya. Tapi kami nggak mau hubungan kita rusak karena ulahnya. Kami ingin semua ini selesai dengan damai. Rani menatap pasangan itu lama. Matanya berkaca-kaca. Saya nggak pernah dendam, Pak. Saya cuma kasihan sama anak-anak. Mereka nggak minta dilahirkan dalam kesalahan. Nisa menatap bayi Dara yang tertidur di boks kecil dekat jendela.
Ia tersenyum haru. Dia mirip kamu sekali. Rani, tatapan matanya lembut, tapi kuat. Aku nggak nyangka dulu aku sempat sekejam itu padamu. Rani menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Saya juga nggak nyangka, Bu. Hidup bisa muter sejauh ini. Tiba-tiba, Bimo mengeluarkan amplop dari tasnya dan menyerahkannya pada Rani. Ini bukan uang, tapi surat tanah. Aku ingin bantu kamu punya tempat tinggal yang layak. Anggap ini ganti rugi dari keluargaku. Rani menatap amplop itu lama, lalu mendorongnya kembali. Maaf, Pak. Saya nggak bisa terima. Saya nggak mau apapun selain kedamaian untuk anak-anak kita. Nisa terharu. Ia menggenggam tangan Rani erat. Kamu luar biasa. Rani, aku ingin kita saling bantu membesarkan mereka. Aku ingin kamu tetap jadi bagian dari hidup Aira. Rani menatapnya. Suaranya bergetar. Saya juga ingin darah kenal dengan Ibu Nisa. Anak-anak nggak boleh tumbuh dengan kebencian. Mereka bertiga berpelukan. Air mata mengalir. Bukan lagi karena amarah, tapi karena pengampunan yang akhirnya menemukan tempatnya. Namun kebahagiaan itu belum bertahan lama. Suara ponsel Bimo tiba-tiba berdering keras. Ia melihat layar, lalu wajahnya berubah tegang. Halo, iya, saya Bimo. Suara dari seberang terdengar tergesa-gesa. Pak, kami dari kepolisian. Kami baru saja menemukan seseorang yang mengaku sebagai Rukmi Wibowo. Tapi, kondisinya kritis setelah kecelakaan. Nisa menutup mulutnya kaget. Tante Rukmi. Bimo berdiri cepat. Kami harus ke rumah sakit sekarang. Rani ikut terdiam, rasa penasaran bercampur takut. Ia tahu, di balik sosok wanita yang tak pernah ia kenal itu, tersimpan jawaban atas semua kekacauan yang terjadi. Rumah sakit penuh aroma obat dan suara langkah tergesa. Di ruang ICU, seorang wanita parubaya terbaring lemah dengan wajah penuh luka. Di lehernya masih tergantung kalung emas besar yang mencolok, persis seperti yang digambarkan perawat. Bimo menatap tubuh renta itu dengan perasaan campur aduk. Tante, bisiknya lirih. Perawat memberi isyarat bahwa pasien mulai siuman. Dengan napas tersengal, wanita itu membuka matanya perlahan. Tatapannya samar, tapi begitu melihat Bimo dan Nisa, sudut bibirnya terangkat lemah. Bimo, suaranya serak, nyaris tak terdengar. Akhirnya kamu datang. Bimo mendekat, menunduk di sisi tempat tidur. Kenapa, Tante? Kenapa kamu menukar bayi itu? Wanita itu menatapnya lama. Lalu air mata mengalir di sudut matanya. Aku hanya ingin keluarga kita punya pewaris yang kuat, bukan anak dari pembantu. Pembantu? Nisa menatap tajam. Kamu tahu siapa Rani? Dia bukan pembantu biasa. Dia ibu dari anak kami. Rukmi menutup matanya, menahan sakit. Aku tahu setelah semuanya terlambat. Aku pikir aku melindungi keluarga, tapi aku justru menghancurkan mereka. Rani yang sejak tadi berdiri di pintu akhirnya melangkah masuk. Ia berdiri di sisi tempat tidur, menatap wanita itu dengan mata berkaca. Kenapa harus saya, Bu? Kenapa anak saya yang dipilih untuk ditukar? Rukmi menatapnya. Suaranya parau. Waktu itu aku lihat kamu melahirkan di ruang sederhana, sendirian. Aku dengar kamu janda, miskin. Aku takut cucu Bimo tumbuh dengan nasib seperti kamu. Aku bodoh, Rani. Aku mainkan nasib manusia. Tangisan Rani pecah. Kamu hancurkan hidup dua keluarga hanya karena gengsi. Rukmi memalingkan wajahnya, menahan perih. Aku pantas dibenci, tapi sebelum aku pergi, tolong maafkan aku. Rani menatapnya lama, dadanya sesak. Tapi akhirnya ia menggeleng pelan. Saya bukan siapa-siapa untuk menghakimi. Saya sudah cukup disakiti hidup, Bu. Saya maafkan, tapi biar Tuhan yang menilai. Air mata jatuh dari mata Rukmi. Bibirnya bergetar. Terima kasih, katanya pelan sebelum tubuhnya melemah. Monitor detak jantung mengeluarkan suara panjang yang memecah hening ruangan. Nisa menutup mulutnya, menahan tangis. Bimo hanya menunduk, menggenggam tangan tantenya yang kini dingin. Rani menatap tubuh itu dengan perasaan campur aduk, antara iba, marah, dan kelegaan yang aneh. Beberapa hari kemudian,
Mereka bertiga kembali berdiri di makam sederhana di pinggir kota. Angin sore berhembus pelan, menggoyangkan bunga melati di atas nisan. Rani menatap batu nisan itu lama, lalu berbisik, "Semoga dosamu diampuni, Bu." Bimo menatap Rani dari samping. "Kamu orang paling kuat yang pernah aku temui." Rani tersenyum tipis. "Saya cuma ibu, Pak. Dan ibu akan selalu berjuang untuk anaknya, bagaimanapun caranya." Nisa menggenggam tangan Rani, kali ini tanpa rasa canggung. "Kita sudah melewati banyak hal. Sekarang, aku cuma mau satu, anak-anak kita tumbuh tanpa kebencian. Biar mereka tahu, cinta bisa menyatukan dua dunia." Rani menatapnya, senyum di wajahnya perlahan mengembang. "Saya setuju, Bu. Biar mereka belajar dari kita, bahwa pengampunan jauh lebih berharga dari dendam." Bimo menatap kedua wanita itu, dua ibu dengan hati paling kuat yang pernah ia kenal. Matahari sore mulai tenggelam di balik langit jingga, menyinari wajah mereka bertiga yang kini berdiri sejajar. Dan di bawah langit yang berubah warna, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tak ada air mata yang jatuh karena kesedihan. Yang tersisa hanyalah kedamaian. Meski di balik kedamaian itu, takdir masih menyimpan kejutan lain yang perlahan mulai mendekat. Beberapa minggu berlalu, kehidupan mulai tenang. Rani menjalani hari-harinya dengan penuh syukur. Ia sering datang ke rumah Bimo dan Nisa, sekadar bermain bersama bayi Aira yang kini tumbuh sehat dan ceria. Hubungan dua keluarga itu kian erat, seperti tak ada luka yang tersisa. Namun, pada suatu sore, ketika Rani sedang menyuapi darah di teras kontrakan, seorang pria tak dikenal datang. Wajahnya keras, sorot matanya tajam. "Ibu Rani?" tanyanya datar. Rani mengangguk, sedikit gugup. "Iya, saya." "Ada apa, Pak?" Pria itu mengeluarkan amplop coklat dari tasnya. "Saya dari notaris keluarga almarhumah Rukmi Wibowo. Ini surat terakhir yang beliau titipkan sebelum meninggal." Rani terdiam, menatap amplop itu lama. Tangannya bergetar saat menerimanya. Setelah pria itu pergi, ia membuka perlahan. Di dalamnya, ada selembar surat dan secarik foto lama. Tulisan tangan di surat itu bergetar tapi jelas. "Untuk Rani. Jika kamu membaca ini, berarti aku sudah tak ada. Aku ingin kau tahu sesuatu yang tak pernah sempat kukatakan. Aku bukan hanya orang yang menukar bayi kalian. Aku juga ibumu." Surat itu terlepas dari tangan Rani. Matanya membesar, napasnya terhenti. Ia memungut foto yang jatuh, foto seorang perempuan muda menggendong bayi, berdiri di depan rumah kecil di desa. Di sudut foto, tertulis tahun kelahirannya. Rani menutup mulut, tubuhnya bergetar hebat. "Tidak mungkin," bisiknya pelan. Air matanya mengalir deras tanpa bisa ditahan. Malam itu, ia pergi ke rumah Bimo dan Nisa membawa surat itu. Begitu membaca isinya, keduanya tertegun. Nisa menatap Rani tak percaya. "Jadi, wanita yang menghancurkan hidupmu, ternyata ibumu sendiri." Rani menatap kosong. Suaranya pelan tapi bergetar. "Mungkin Tuhan ingin aku tahu, bahwa bahkan dalam kesalahan, selalu ada alasan tersembunyi. Dia ingin aku lahir kuat, agar bisa memaafkan semua luka yang pernah dibuat darahku sendiri." Bimo menunduk, matanya basah. "Takdir memang aneh, Rani. Tapi mungkin ini caranya menunjukkan bahwa cinta sejati justru lahir dari penderitaan." Rani memeluk darah erat, menatap langit malam di luar jendela. "Kalau benar dia ibuku, aku maafkan dia, bukan karena dia layak, tapi karena aku tidak ingin membesarkan anakku dengan warisan kebencian." Dan di malam itu, langit tampak lebih tenang, seolah semesta ikut menyaksikan bagaimana luka lama akhirnya menemukan jalan pulang. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama, karena di balik keheningan malam, hati Rani justru semakin bergetar oleh rindu yang tak sempat ia miliki. Keesokan paginya, Rani memutuskan pergi ke kampung asalnya, tempat yang disebut dalam surat peninggalan almarhumah Rukmi. Ia ingin memastikan semuanya dengan matanya sendiri. Perjalanan jauh itu terasa berat, tapi langkahnya tegas. Ia membawa darah dalam pelukan, sementara dalam pikirannya, wajah wanita tua itu terus terbayang, bukan lagi sebagai pelaku, tapi sebagai ibu yang tersesat dalam caranya mencintai. Ketika tiba di sebuah rumah tua di tepi sawah, seorang tetangga menyambutnya dengan heran.
Kamu Rani? Ya Tuhan, kamu mirip sekali sama buruk Mi waktu muda. Rani mengangguk lemah. Saya cuma ingin tahu, apakah benar dia pernah tinggal di sini? Wanita tua itu menghela napas panjang. Iya, Nak. Dulu buruk Mi sering nangis di sini. Dia pernah bilang, dia punya anak yang hilang. Anak yang harus dia tinggalkan demi menjaga nama keluarga majikannya. Rani tertegun. Hatinya seolah diremas. Semua kepingan masa lalu mulai menyatu di kepalanya. Ia baru menyadari, selama ini, kisah hidupnya bukan sekadar ujian, tapi sebuah lingkaran nasib yang kembali kepada asalnya. Ia menatap langit yang berwarna keemasan menjelang senja. Jadi benar, dia ibuku. Air matanya jatuh pelan, tapi kali ini tanpa amarah. Hanya ada rasa rindu yang tak mungkin bisa ia balas. Malamnya, ia kembali ke rumah dengan wajah yang lebih tenang. Bimo dan Nisa sudah menunggu di ruang tamu. Bagaimana, Rani? Tanya Bimo lembut. Benar, Pak. Semuanya benar. Dia meninggalkanku karena takut. Tapi aku nggak mau hidup di masa lalu lagi. Jawab Rani dengan senyum lemah. Nisa mendekat, memeluknya erat. Kamu sudah cukup menderita. Sekarang waktunya kamu bahagia. Rani mengangguk. Suaranya bergetar. Aku sudah melepaskan semuanya. Bu, sekarang aku cuma ingin jadi ibu yang utuh, untuk Dara. Mereka bertiga berdiam sejenak, hanya suara napas bayi yang terdengar lembut di antara mereka. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rani benar-benar merasa damai. Ia menatap wajah Dara yang tertidur, lalu berbisik pelan. Ibu sudah pulang, Nak. Dan kali ini, ibu tak akan pergi lagi. Di luar jendela, bintang-bintang berkelip lembut. Seolah alam turut merayakan pertemuan antara kehilangan dan pengampunan yang akhirnya menemukan rumahnya sendiri. Tapi bagi Rani, malam itu bukan sekadar akhir dari sebuah perjalanan. Ia tahu, esok akan menjadi awal yang baru. Saat ia harus menata ulang hidupnya dengan hati yang telah disembuhkan oleh maaf. Pagi menjelang, sinar matahari masuk lembut menembus tirai kamar sederhana itu. Dara terbangun dengan tawa kecil, matanya menatap wajah ibunya yang kini tampak lebih tenang. Rani mencium keningnya, menatap anak itu lama seolah ingin menanamkan janji dalam pandangan matanya. Mulai hari ini, hidup kita bukan tentang masa lalu, Nak, tapi tentang masa depan yang akan kita bentuk sendiri. Beberapa jam kemudian, mobil Bimo berhenti di depan rumah kontrakan Rani. Ia datang bersama Nisa dan bayi Aira. Nisa turun sambil membawa kotak besar, lalu tersenyum hangat. Kami bawa sesuatu untukmu, Rani. Rani bingung. Apa ini, Bu? Bimo tersenyum kecil. Kunci rumah. Rumah yang dulu kamu tolak. Rani menatap mereka. Air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Saya nggak tahu harus bilang apa. Saya cuma... Nisa memotong lembut, menggenggam tangan Rani. Bilang saja, kamu pulang. Karena bagi kami, rumah itu memang untukmu. Tangis pecah di antara mereka. 3 jiwa yang dulu terpisah oleh kesalahpahaman kini berdiri di bawah cahaya yang sama, menyadari bahwa hidup telah membawa mereka ke arah yang tak pernah mereka duga. Beberapa bulan kemudian, rumah itu dipenuhi tawa anak-anak. Rani sering datang ke rumah besar keluarga Bimo, membantu menjaga Aira. Nisa pun sering berkunjung ke rumah Rani, membawa makanan atau sekadar berbagi cerita. Tak ada lagi dinding pemisah antara mereka. Yang ada hanyalah 2 ibu yang disatukan oleh cinta yang sama. Suatu sore, mereka duduk bertiga di taman, melihat kedua bayi itu bermain di tikar. Matahari mulai condong ke barat, langit berwarna jingga keemasan. Bimo menatap pemandangan itu sambil berkata pelan, mungkin dulu kita kehilangan arah, tapi akhirnya kita sampai juga ke tempat yang seharusnya. Rani tersenyum, matanya berkaca. Tuhan memang punya cara aneh untuk mempertemukan cinta dan luka. Nisa menambahkan lembut, tapi semua luka akan sembuh kalau disiram oleh ketulusan. Dara dan Aira tertawa bersamaan, saling menggenggam tangan kecil mereka. Dan di momen sederhana itu, semuanya mengerti bahwa keluarga tidak selalu dibangun dari darah, tapi dari kasih yang tak pernah menyerah, bahkan setelah air mata mengering. Sore itu, langit menjadi saksi bagaimana 2 ibu, 2 anak,